Di video kali ini, aku mau berbagi caraku menyusun resolusi wacana-wacanaku di 2024 menggunakan Notion. Sebelumnya, terima kasih Notion yang sudah mensponsori video ini. Langsung aja ke laman Notionnya. Kita buka dulu laman Notionnya. Kita bisa buat baru. Ditulis namanya resolusi 2024. Dan ikonnya juga bisa diganti pakai emoji. Deskripsinya terserah, bebas menulis apa, goals 2024 atau apapun. Baru create team space. Ini jadi kita bisa namain orang lain ke bagian yang kita mau buat. Nah, karena aku udah buat untuk resolusi wacana 2024, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Team space home. Kita udah dikasih kayak template gitu, apa-apa aja yang bisa kita tambahin. Nah, di sini sebenarnya template ini bisa dipakai untuk kayak nambahin orang-orang gitu buat kerja bareng atau ngerjain sesuatu bareng. Tapi karena aku mau pakai ini untuk nyusun beberapa goals aku di tahun 2024, aku buat page baru. Caranya gampang. Di sini kita bisa tambahin blank page. Nah, jadinya kayak gini. Ini untitled bisa ditulis judul. Misalnya mau nulis goals olahraga, workout. Terus ditambahin ikonnya sport, saya goal love. Dan di bagian belakang ini kita bisa nambahin cover. Ini juga bisa digonta-ganti, bebas, atau mau nambahin sendiri. Bisa juga nambahin komen, misalnya gym, goal love, or etc, apapun, atau naik 10 kilo atau apapun lah di bagian komen ini. Jadi itu kayak ya deskripsi dari page yang kita buat. Ada lagi empty page, ini kita tambahin. Kesini kita bisa mulai nulis mau masukin apa. Aku bakalan kasih beberapa contoh. Dari yang pertama, kita mulai dari note, catatan kici. Jadi aku kasih namanya tuh catatan kici alias catatan kecil atau note. Dan ikonnya kayak gini, covernya diganti. Di sini aku bagi jadi 2. Nah, caranya buat jadi 2 gitu, tambahin. Nah, di sini ada pilihan teks, page kayak yang tadi, to-do list, heading 1, judul 1, judul 2, judul 3, bentuk table, mau bentuknya bullet list, number list, to-do list, quote, terus kayak pembatas gitu, atau nambahin page lain ke page ini. Dan ada bagian yang bisa kita buat jadi stand out kalau kita mau nge-highlight itu jadi lebih kelihatan. Selain itu kita juga bisa nambahin media lain kayak foto, link ke web, video, audio, kode, atau file. Terus untuk database-nya sendiri atau hal-hal yang kita tulis di Notion ini itu bisa dilihat dalam bentuk table, board, gallery, list, kalender, timeline, database yang inline dan full page. Dan kita bisa nge-link database yang kita mau lihat. Oh ya, sekarang Notion ada fitur AI-nya. Jadi kalau kita mau bikin summary atau ringkasan dari page yang kita mau, kita tinggal generate dengan AI. Dan untuk advance yang lainnya, ini kayak gini, kita bisa nambahin table of content, block equation, ini kayak ya program rumus-rumus matematika gitu. Dan ada kayak skema toggle heading 2, toggle heading 3, kolom 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ngebentuk 2 kolom ini kita bisa pakai yang ini. Nah, ini jadi 2, ada 2 kayak gini. Nah, ini 2 heading kayak gini. 2 kolom kayak gini. Jadi caranya kayak gitu. Nah, ini kan jadi ini cuma 1. Kalau kita mau buat jadi 2, ada kayak gini.
itu pencet ini plus, terus tambahin kolomnya. Kalau misalnya mau buat 4 kolom kayak ini, aku kasih contoh aja biar kelihatan ya. A B C. Nah di sini D E F A B C D. Nah itu udah jadi 4 bagian. Kalau mau tambahin line kayak gini, caranya gampang, tinggal tambahin dan diver. Udah jadi ada line-nya semua. Atau kalau mau dipisah, kan masih satu ini kayak jadi nyambung divernya. Yaudah tambahinnya di atas sini biar divernya di sini. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini aku namain guideline, dan di guideline ini ada movie dan TV series yang aku pengen nonton di 2024. Di sini sebenarnya udah ada template-nya, jadi tinggal masukin aja. Bisa dibagi dua, cara buatnya kayak tadi. Dan kita bisa tambahin ada movie di sini dengan nambahin web bookmark, atau caranya bisa klik plus terus scroll sampai ada yang ini, yang media. Nah di sini aku kasih contoh, kita akan ngambil salah satu link film di IMDb. Nah di sini aku misalnya mau nambahin di bagian yang aku udah tonton, film yang udah aku tonton. Misalnya aku nambahin Harry Potter. Karena aku udah nonton, kita bisa klik copy link dan masukin link yang kita mau ke sini. Ini jadinya kelihatan gitu film-film yang udah kita tonton dan yang pengen kita tonton. Caranya sama. Kalau mau balik tinggal klik ini lagi. Dan aku ada guideline resep buku kayak resep makanan gitu. Ini bentuknya table, ini bentuknya board. Jadi kalau board view bakalan kayak gini. Ini bisa diganti dessert, main course, dan lain-lain. Bisa ditambahin misalnya main course-nya opor. Udah tinggal ditambahin. Kalau mau diedit bisa, misalnya kita mau ya naruh kayak ini random aja. Ini bisa diganti mau dipindahin ke main course atau ke dessert. Nanti bakalan jadi dessert. Kalau mau dessert aja kayak gini, main course aja kayak gini. Selanjutnya kita beralih ke yang di sebelah kanan, ada lives. Di sini ada yearly goals sama ada travel plans. Jadi di sini kita mulai dari yearly goals dulu. Aku bakalan kasih lihat contohnya. Jadi di sini kita bisa bikin kayak list gitu. Apa aja? Di sini aku baru tulis do you yoga everyday, ikut maraton. Aku mau nambahin lari 5K sehari, 3 kali seminggu, bisa kayak gitu. Nah karena lari 5K sehari ini sama kayak ikut maraton, sama-sama lari, aku mau nambahin toggle. Nah toggle ini aku namain running. Di sini aku bisa nambahin hal-hal yang sama kayak si lari 5K dan ikut maraton ini. Kita pindahin, masukin ke toggle. Jadi bisa lebih efisien untuk ngelihatnya. Aku bakalan tambahin lagi yoga. Nah, do yoga everyday. Ini aku ganti bentuknya jadi toggle biar aku bisa tambahin hal-hal kayak gini. Yoga everyday, belajar gerakan baru, child pose. Nah ini kan banyak nih. Itu bisa diubah lagi bentuknya jadi toggle di dalam toggle. Ini bisa pakai toggle heading 2. Nah, jadi di dalam toggle itu ada heading lagi. Pose yoga. Nah, kita masukin yang child pose.
Kalau mau nambahin gambar bisa tambahin di image kayak gini. Kita juga bisa masukin link dari foto yang kita mau. Misalnya aku mau masukin child pose yoga kayak gini ya. Misal contohnya aku mau ambil image yang ini, aku akan tambahin gambar biar lebih mudah untuk ingat si yoganya apa dengan masukin link foto yang udah kita ambil tadi. Nah jadinya kayak gini child pose sana, jadi tinggal di ini aja dimasukin ke pose yoga ke sini, bisa dipindahin ke atasnya bisa gitu. Nah selanjutnya kita lanjut ke yang travel plans, table view. Jadi yang pertama aku bagi jadi book, idea, planning, dan finish. Kita coba lihat dari salah satunya yang planning. Planning ini yang di trip to Japan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa side pick di sebelahnya aja, bisa center pick kayak gini, dan bisa full page. Nah di bagian trip aku biasanya kalau ngeplan satu trip itu aku taruh date, tanggal aku berangkat, ya ini perkiraan aja nih, masih bisa berubah-ubah. People, me of course, dan gak tahu siapa lagi who wanna join the trip maybe. Terus place di Osaka dan etc. karena ini ya masih planning, statusnya planning. Di bagian planning ini kita bisa ubah jadi idea, planning, book, dan finish. Tapi karena masih planning ya jadi taruh planning aja. Dan comment selalu ada isinya. Jadi yang pertama itu yang aku perluin adalah visa. Ini aku nggak bikin dalam Google biar aku lebih mudah untuk nge-checklist kayak gini biar kayak nggak kelupaan. Nah seperti aku bilang tadi, kenapa aku lebih memilih untuk nulis my travel plans itu di Notion, karena ini jadi lebih mudah dan nggak terlalu bantet. Karena kalau di note yang ada di iPhone itu kayak bantet banget foto dan tulisannya. Nah kalau di Notion kita bisa bagi jadi 3 kolom kayak tadi. Di sini website penting untuk apply visa ke BFS Global dan yang Embassy Japan. Aku udah embed the link, jadi tinggal dipencet aja langsung ke websitenya. Terus karena aku berencana pengen pergi ke Jepang waktu cherry blossom, jadi aku masukin foto kapan tanggalan cherry blossom sesuai sama wilayahnya, dan tanggal-tanggalnya berdasarkan city-nya juga. Ini dari 2022. Nah terus how long, untuk perkiraan bakalan perginya berapa hari, terus kapan, musim apa, budgetingnya berapa, tiket untuk terbang gimana. Karena aku dari Lombok, aku perlu terbang ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta ke Tokyo, baru habis itu aku pengen kemana, ke Universal Studio, tiketnya gimana, dan semua kebutuhan yang diperluin. Jadi tiketnya harganya sekitar hampir 900.000. Terus aku tandain spend money untuk staff yang ada di sana itu sekitar berapa. Ada Osaka Castle di sini. Kenapa aku warnain warna merah? Karena ini perlu ngelihat jadwal. Karena waktu itu aku nge-screenshot jadwalnya waktu masih corona. Jadi agak strict untuk opening hours-nya kapan, terus uang masuk biaya masuknya berapa, terus ada hal-hal yang aku pengen beli. Misalnya aku pengen makan es krim ini. Es krim ini adanya di akuarium Kaiyukan. Jadi aku screen kayak masukin fotonya gitu, ini es krim yang aku pengen beli. Jadi kayak gitu biasanya travel plan yang aku buat. Karena ternyata videonya agak kepanjangan, jadi untuk workout organize dan journaling yang aku lakukan di 2024 dengan Notion akan aku buat dalam video yang terpisah. Untuk template yang aku gunakan di video ini bisa kalian akses melalui link deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.